sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran dimanapun berada, senang sekali, bahagia banget Katia bisa berjumpa lagi dengan sahabat Quran. Bagaimana kabarnya sahabat Quran? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya teman-teman semoga dalam keadaan yang terbaik, dimudahkan segala urusannya, kemudian segala keinginan kebutuhannya semoga Allah penuhi, amin. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak buat teman-teman sahabat Quran, subscriber Katia Padilla yang selalu senantiasa menonton juga ya, yang dimana Katia udah lama banget nggak menyapa, Katia nggak terlihat gitu ya untuk kasih tips-tipsnya. Tapi Katia sebelum video ini kan Katia sudah kasih praktek-praktek gitu ya, biar teman-teman juga punya inspirasi. Oh, punya model pembelajaran, oh kayaknya ini bisa pakai ini, bisa ini gitu ya. Jadi Katia cuma pemicu inspirasi, pemicu kekreatifan gitu ya. Nah, Katia mau kasih tips lagi, dan sebelum dimulai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai Katia catet nih ya tips-tips sekarang karena Katia takutnya lupa. Nah, Katia mau kasih tips juga, dan ini Katia ingatkan kembali bahwa tips yang dari Katia itu mungkin jadi dasar atau menjadi pemicu teman-teman untuk bisa, oh aku tahu deh ide yang ini, oh kayaknya ditambahin ini gitu. Jadi nggak sepenuhnya, karena Katia juga masih belajar. Katia juga siapa sih Katia gitu, hanya belajar, hanya memberikan ilmu sedikit yang Katia punya dan juga dari pengalaman-pengalaman saja. Oke. Nah, ini banyak banget yang ditanyakan gitu ya, banyak banget yang ditanyakan. Katia, anak saya nangis terus, nggak mau ditinggalkan. Katia, anak saya tuh belum nyaman di sekolah. Katia, anaknya masih nangis aja. Katia, oh banyak banget masya Allah itu teman-teman. Dan kalau kita udah punya anak yang aduh nggak bisa ditinggal di sekolah, ngintil aja, maksudnya harus megangin aja, mau sekolah tapi harus pegangin. Udah gitu ada yang nangis aja, baru masuk kelas aja udah kayak risau, udah kayak dimasukin ke penjara, padahal kan mau sekolah gitu, kayak kan pusing banget. Masya Allah, itu bener-bener PR banget buat orang tua. Nah, gimana nih Katia solusinya nih? Katia punya beberapa tips, dan mungkin Katia juga pernah ini ngasih tips ini dengan berbeda konteks gitu ya. Nah teman-teman, bagi yang anaknya nangis aja, belum nyaman, tapi semangat sebenarnya sekolahnya, semangat gitu, mau sekolah, tapi kayak nggak mau ditinggalin gitu ya. Gimana caranya? Yang pertama, teman-teman, ini juga Katia sudah sering banget ngasih ke teman-teman. Yang pertama itu perlu motivasi. Motivasi di sini teman-teman harus diperhatikan. Motivasi di sini adalah kita juga, orang tua dan juga anak-anak. Jadi bukan yang dimotivasi itu bukan hanya anak-anak saja, tapi orang tua juga. Kenapa dimotivasi dengan orang tua? Selain anak-anak dikasih sounding dari malam gitu ya, pagi, kemudian bahwa sekolah menyenangkan, dan kita tidak menuntut banyak gitu anak bisa harus nanti begini begitu. Yang penting anak mau untuk sekolah dengan nyaman, tidak artinya bisa ditinggal gitu ya. Dimotivasi terus, diberikan reward dan sebagainya gitu ya. Yang kedua juga motivasi kita gitu ya, motivasi kita untuk bersabar, menunggu proses, dimana prosesnya mungkin aja anak kita tidak bisa seminggu, 2 minggu, atau sebulan gitu ya. Proses bersabar itu yang membuat kita bisa berpikir jernih. Proses bersabar itu kita bisa membangun kedekatan atau membangun hal-hal yang bersifat anak itu mau untuk semangat gitu ya. Karena kalau kita tidak bersabar dan kita tidak menerima keadaan anak kita, cara berkomunikasi anak kita, cara beradaptasi anak kita, maka nanti kitanya marah-marah wae, ketus, kesel, dan kenapa sih harus ini gitu ya. Dan kayak sedih gitu, kayak sedih sendiri gitu. Padahal kan bukan hanya ibu saja, banyak sekali anak-anak yang seperti ibu di luar sana itu banyak gitu ya. Nah, selain motivasi itu antara ibu dan anak, dan yang kedua adalah ini katanya juga sering gitu ya, sering tolong persaudarakan gitu. Jadi persaudarakan dengan teman-temannya, artinya dia harus selalu didekatkan dengan teman-temannya. Dan didekatkan ini juga ada dua. Orang tua harus bersinergi dengan wali kelasnya. Yang pertama, orang tuanya sering datang ke rumahnya, ya entah pura-pura lah gitu. Dia temennya siapa ya?
Kalau pulang dari sekolah ajak gitu, yuk kita makan bareng sama orang tuanya yang jemputnya siapa aja yang gitu. Pokoknya cara dipersaudarakan atau dipertemankan. Kan kalau di keadaannya bukan sekolah apa, mungkin anak-anak mau lama-lama berteman, lama-lama berteman atau ajak jajan bareng dan sebagainya. Itu jadi ada ikhtiar dari kita, selain ajak main bareng, sebelum pulang kita main dulu yuk, main gitu. Ini udah direkayasa, udah janjian sama pengasuhnya atau izin dengan orang tuanya beberapa orang gitu ya, didekatkan terus aja beberapa kali. Jadi sebelum pulang sekolah anak-anak main dulu apa aja, pokoknya mungkin 3 hari masih nempel, 2 hari lepas berapa sentimeter, itu akan seperti itu. Makan bareng, jajan bareng, main bareng di luar sekolah. Nah, yang keduanya itu dengan guru, tolong komunikasi dengan guru, tolong dong geser-geserin gimana caranya didekatkan dengan permainan yang bareng-bareng, dengan tebak-tebakan bareng-bareng yang lucu-lucu. Dan ketika anak itu tidak ada suara, tapi tetap aja gitu, tetap baik waktunya, tetap aja seakan dia tuh lagi komunikasi, meskipun dia masih karena masih malu, tapi tetap kita seakan dia komunikasi. Karena yang kalau kita terus pacu motivasi dan lama-lama juga lama-lama kan cair gitu ya, seperti batu kalau ditetes air sedikit demi sedikit juga akan bahasa Sunda Indonesia pokoknya mendekok, atau bahasa Sunda namanya, atau bahasa Indonesia namanya ayah lakukan lah pokoknya gitu. Nah itu yang kedua. Yang pertama motivasi ibu dan anak, kemudian persaudarakan oleh orang tua dan gurunya gitu ya. Yang ketiga ini gimana anak nyaman dan sebagainya. Berusaha untuk selalu tersenyum dalam keadaan apapun, dan selalu meriward anak-anak, dan selalu berikanlah pelukan yang anak hebat, kamu hebat, nanti juga bisa kok, nanti Umi mau jalan-jalan sama Dede karena Dede sekolahnya hebat. Jadi pura-pura anak itu hebat, ditinggal dan sebagainya, dimotivasi, padahal ya enggak, kita tahu dia masih begini begitu, tapi tetap motivasi bahwa kamu bisa, kamu hebat, kamu anak Umi yang solih, kamu anak Umi yang solihah gitu ya. Karena tidak semua anak-anak pertahanan dia untuk beradaptasi, pertahanan dia merasa kapan dia nyaman, kapan tidak, itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi selalu berupaya untuk memotivasi anak, berikan penghargaan ketika pulang sekolah, kamu hebat nah, nanti kamu bisa seperti ini ya, nanti besok begini ya, tadi ngapain aja di sekolah, meskipun kita juga ikut sekolah dan sebagainya ya. Harus selalu memberikan penghargaan pada anak-anak gitu ya. Umi suka, nanti pengen lihat begini ya, nanti pengen lihat begitu ya gitu ya. Umi selalu ada di dekatnya. Dan yang keempat ya, selalu curhat pada anak. Enggak selalu sih sebenarnya. Jadi ketika sudah sekolah dan dalam keadaan sudah kenyang, enak lah gitu, selalu Umi mah harus ini, harus kerja, tapi kakaknya di dekat terus, tapi Uminya yang harusnya masak malah sekolah, lama-lama jadi ibu kanak-kanak gitu ya, taman ibu-ibu ya. Terus berbicara lagi, curhat lagi, Umi tuh pengen ini, mau masak, tapi malah ibunya ikutan sekolah, nanti ibu dapat rapot deh kayak anak. Jadi terus aja dia paham, tuh lihat rumahnya jadi berantakan ya, deh sesuatu yang masuk logika dia. Jadi nggak bisa yang tidak sesuai logika, yang kamu harus begini, nanti begitu ya teman-teman, yang sesuai logika, yang anak-anak sampai ke hati anak-anak gitu. Tuh lihat rumahnya berantakan karena uminya ada di sekolah terus, kan Umi harus sekolah. Terus kalau dia nangis terus aja nggak mau, tapi terus motivasi dengan step yang tadi gitu ya. Coba lihat Umi, mana ada ya ibu-ibu ada di sekolah, waduh cuma Miljam aja yang di kelas ya. Jadi terus motivasi bahwa posisi Uminya di mana, posisi kamu di mana, seperti itu ya. Ibu-ibu dimanapun berada, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sana. Itu ya, jadi selalu motivasi ibu dan anaknya, atau ayah dan anaknya, siapa aja yang nunggu ya. Yang kedua, bersaudarakan gitu ya, oleh ibunya dan oleh sekolahnya. Yang ketiga, selalu berikan penghargaan yang luar biasa. Dan yang keempat, selalu mengatakan keadaan dan posisi kita kepada anak, agar anak tahu posisi, oh aku begini, aku begitu, teman-teman juga begini, aku juga begini, bisa ya. Oh ibu ternyata harus begini, bukan yang harus duduk merenung lama-lama, kan kasihan gitu.
Oke, sahabat Imam Perpadadan, terima kasih banyak yang sudah selalu setia nonton video Katia. Semoga Allah berikan manfaat dunia akhirat dan teman-teman juga dimudahkan segala urusannya oleh Allah dan berkah rezeki kehidupannya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.